Assalamualaikum, saya Wahyu Nur Astuti. Kali ini saya akan berbicara mengenai virus corona atau COVID-19. Kemenkes RI menyatakan bahwa novel coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat seperti common cold atau pilek dan penyakit serius seperti MERS dan SARS. Kompas juga mempublish bahwa coronavirus jenis baru ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Hingga Rabu 11 Maret 2020, tercatat 118 negara telah mengkonfirmasi kasus positif terinfeksi virus corona. Bahkan WHO telah menetapkan penyebaran virus corona jenis baru ini sebagai pandemi global. Indonesia juga tak luput dari sorotan. Juru bicara Corona, Ahmad Yuryanto, menyampaikan jika jumlah pasien corona di Indonesia melonjak hingga 69 orang per 13 Maret 2020 dengan kasus pasien meninggal yaitu sebanyak 4 orang. 2 di antara kasus positif corona adalah balita. Jumat 13 Maret 2020, Director General WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyurati Presiden Joko Widodo dan meminta agar kasus corona dijadikan darurat nasional. Pasca penyebaran virus corona, tak sedikit negara yang melakukan lockdown atau isolasi total wilayahnya, seperti Provinsi Hubei, China, Italia, Irlandia, Kota Manila, dan Denmark. Di Indonesia sendiri, per 13 Maret 2020, Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menetapkan status kejadian luar biasa. Keputusan yang diambil mulai dari meniadakan Car Free Day, meliburkan semua sekolah, hingga menutup destinasi wisata. Kemudian, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memutuskan untuk menutup semua tempat hiburan di Jakarta selama 2 minggu. Untuk di Kalimantan Barat, Pak Sutarmiji menghimbau agar masyarakat tetap waspada. Pak Miji juga menetapkan bahwa warga yang kembali dari luar, termasuk Sarawak, akan dikarantina selama 30 hari. Penyebaran COVID-19 yang melonjak sangat cepat berdampak pada panic buying. Masyarakat berlomba-lomba untuk membeli masker, hand sanitizer, temulawak, dan jahe merah, serta bahan sembako lainnya. Hal ini juga memicu para oknum untuk melakukan penimbunan barang agar mendapatkan keuntungan yang besar di tengah keadaan yang krisis. Perlu diketahui, WHO menetapkan bahwa yang perlu menggunakan masker hanyalah mereka yang sedang sakit dan mereka yang sedang dalam masa pemulihan dari sakit. Ketua Departemen Epidemiologi Universitas Indonesia, Dr. Tri Yunis Miko Wahyono MSc, dalam Mata Najwa menyatakan bahwa bawang putih dan jahe bukan obat untuk corona. Obat-obat rempah atau kurkuma hanya dapat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Saat ini pemerintah dan masyarakat sedang dihadapkan pada situasi yang kritis. Saya pribadi mengajak masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Barat, untuk tetap tenang dan waspada. Saya setuju dengan statement Pak Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan, bahwa virus corona harus ditangani secara bersama-sama. Kita tidak bisa hanya menuntut pemerintah untuk segera mengatasi wabah virus corona, menghakimi sebagian komunitas, membuli pasien dengan status positif corona lewat sosial media. Namun akan lebih baik jika kita sebagai warga negara yang bijak ikut turut andil dalam penanganan kasus virus corona ini. Juru bicara Presiden dalam Mata Najwa mengatakan bahwa kami berharap bahwa setiap orang dari 250 juta ini ikut aktif. Jadi jangan hanya menyerahkan kepada pemerintah pusat dan hanya menyerahkan kepada pemerintah daerah. Ikut aktif. Anda adalah pahlawan kemanusiaan bagi siapapun yang sekarang ada di Republik kita. Namun, saya juga mengharapkan pemerintah transparan dalam menyampaikan informasi seperti yang dikatakan Pak Anies Baswedan. Menghindari panik justru dengan menunjukkan keapa-adaannya. Makin disembunyikan, makin menimbulkan spekulasi. Dengan begitu, berikan informasi sesuai dengan apa yang seharusnya diterima oleh masyarakat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
COVID-19 bukannya tidak bisa disembuhkan. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dalam Mata Najwa, mengatakan bahwa di Wuhan, Cina, ada 100 pasien sembuh oleh obat yang namanya kloroquine fosfat atau yang biasa disebut dengan kina. Pohon kina ada di Jawa Barat. Sudah teruji di Wuhan 100 orang sembuh dengan kina yang sebelumnya itu adalah obat malaria. Ayo, kita hadapi COVID-19 bersama-sama, saling mendukung satu sama lain, lakukan yang terbaik, kenali gejala dan pencegahan virus corona, edukasi diri kita sendiri, jangan memaksa orang lain untuk mengatasi penyebaran virus corona, tapi mulailah peduli terutama pada diri sendiri, keluarga, dan teman dekat kita. Untuk penanganan virus corona, Indonesia menyediakan hotline virus corona. Teman-teman bisa menghubungi nomor 082 152 10411 atau 0812 1212 3119. Kemudian update terbaru hotline COVID-19 yaitu dengan melakukan panggilan ke 119. Untuk Kota Pontianak, Dinas Kesehatan Kota Pontianak telah menetapkan posko kewaspadaan terhadap risiko infeksi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Kota Pontianak. Teman-teman bisa cek di Facebook Promkes DKK Pontianak atau via telepon 0561 737631 atau via WhatsApp 0821 57 02 2858 dan bisa mengunjungi website http://dinkes.pontianakkota.go.id. Kemudian, untuk daftar rumah sakit rujukan corona di Kalimantan Barat ada RSUD Dr. Sudarso Pontianak, RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang, RSUD AD Muhammad Jun Sintang, dan RSUD Dr. Agus Jam Ketapang. Pesan saya bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas penimbunan barang-barang, semoga terbuka pintu hatinya agar tidak menumpuk uang dengan cara yang tidak benar. Dan satu lagi, hentikan panic buying. Seperti yang dikatakan Aming Sugandi, pada akhirnya bukan corona yang membunuh kita, tapi saudara kita sendiri. Mereka berbondong-bondong memborong stok sampai kosong. Sobat miskin cuma bisa bengong dan kelaparan. Jadi, siapa yang lebih jahat, corona atau manusia? Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk kritik dan saran yang membangun, silahkan di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.